صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إخسير وغالي أنت مصباح صدوري. Mangga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqain. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqain. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Silakan. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنده عثمان بن عفان wa fi riwayati Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta takhruja min tahti adfarihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Pengajian Al-Amin, ma ta'anallahu fitul hayati. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang selanjutnya yang saya cintai karena Allah, para asatidz, para dewan guru, para alim ulama, para juama wal hadir wal ghaib, teruntuk Bapak Kiai Haji Husain Burhan, kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dan selalu mendapat rahmat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta pengurus masjid yang mudah-mudahan senantiasa selalu dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke tema permasalahan, jadi ada 3 perkara. Nanti di alam kubur dan di alam akhirat ada 3 penyesalan yang dialami oleh seluruh manusia. Yang pertama, penyesalan ahli-ahli kubur ketika mereka ingin dikembalikan ke dunia hanya ingin bersujud. Berapa miliar yang teriak-teriak mereka ingin bersujud kepada Allah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, ingin menuntut ilmu. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Temanya sesuai dengan tadi ayat pembuka, yaitu tentang wudu. Di dalam Al-Quran ada 4, rukun wudu itu ada 6. Di dalam Al-Quran ada 4, di dalam hadis ada 1, terus sumber dari para alim ulama 1. Mana yang 4 itu? Yang pertama membasuh wajah, kedua membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang ketiga mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Kalau nggak ada rambutnya nggak sah dong. Jadi mengusap kepala. Yang keempat yaitu mengusap kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelimanya adalah niat. Yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Seharusnya yang dahulu harus didahulukan, yang akhir harus diakhirkan. Insya Allah poin-poin yang akan kita baca yaitu keutamaan berwudu, faidah berwudu, syarat dan pembatalan wudu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata baginda Rasul? Man tawaddoa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan memperbagus di dalam wudu tersebut, maksudnya ikut aturan fikih fa ahsanal wudu, tidak asal wudu. Terus wa kharajat khotoyahu, maka akan keluar seluruh kesalahan-kesalahannya, hatta tahruja min tahti adfarihi, sampai itu keluarnya dari kuku-kuku tangan dan seluruh kuku-kuku kaki. Jadi Al-Imam Abu Hanifah dikasih kelebihan oleh Allah yaitu mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Setiap ada orang yang wudu itu Imam Abu Hanifah melihat bagaimana itu dosa-dosanya pada keluar, melihat semuanya. Kebayang nggak kalau disampaikan? Tahu, oh itu dosa zina keluar tuh dari kukunya. Oh itu dosa maling, oh itu dosa membohong, oh itu dosa ghibah. Jadi Imam Abu Hanifah dikasih kelebihan oleh Allah, tahu mana jenis dosa namanya. Oh itu dosa maling, oh itu dosa nipu, oh itu dosa bohong, oh itu dosa ngumpat, tahu. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau hilangkan perkara ini. Takut fitnah jadinya. Takut Imam Abu Hanifah tidak kuat untuk menyampaikan, akhirnya dihilangkan.
Nah, setelah berdoa kepada Allah, maka Imam Abu Hanifah semenjak itu tidak lagi bisa melihat bagaimana dosa-dosa yang keluar daripada ruku. Makanya itu kelebihan ketika kita berwudu. Satu. Yang kedua, ada salah satu sahabat, siapa? Abu Hurairah. Kata Abi Hurairah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang bisa menghapus seluruh kesalahan dan bisa mengangkat derajat. Kata baginda Rasul, isbagul wudu, perbaharui wudu kalian. Maksudnya apa? Jadi kalau batal wudu lagi. Terus kalau misalkan habis maghrib sampai isya padahal belum batal, wudu lagi, itu isbagul wudu. Jadi dawam wudu, isbagul wudu itu. Yang kedua, wa kasratul khuta' fil masajid. Kalau kita mau sholat ke masjid, cari jalan yang paling jauh supaya banyak langkah. Contoh, rumah di depan masjid, muter aja sunahnya. Muter kalau mau, tapi kalau enggak mah enggak apa-apa. Kalau waktunya lama muter. Wa kasratul khuta'. Jadi para sahabat itu kalau mau sholat di Masjid Nabawi, muter dulu. Kenapa? Ternyata setiap langkah kakinya, langkah kaki yang kanan Allah angkat 10 derajat, kaki yang kiri setiap langkahnya Allah akan ampuni 10 kesalahan. Jadi sahabat sengaja. Yang ketiga, wantidoru sholati ba'da sholat. Apa wantidoru sholati ba'da sholat? Menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya apa menunggu sholat setelah sholat? Orang ini sebelum azan sudah ada di masjid. Makanya Bilal bin Rabah ditanya oleh baginda Rasul ketika Isra dan Miraj, baginda Rasul melihat sendal Bilal bin Rabah sudah ada di surga. Kata baginda Rasul, amalan apa? Rahasia amalan apa wahai Bilal sehingga terompamu ada di surga? Kata Bilal bin Rabah, yang pertama aku selalu dawam wudu. Jadi kalau batal wudu lagi. Yang kedua, setelah wudu aku selalu sholat syukur wudu. Itu tanpa ada perintah Rasulullah, tapi Rasulullah mengizinkan. Yang ketiga, sebelum datang waktu sholat aku sudah ada di masjid. Oh, kata baginda Rasul, wajabat falakal jannah, wajib surga untukmu hanya dengan 3 amalan ini. Itu bukan perintah Rasul, istihad daripada Bilal bin Rabah, tapi disetujui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdin addu bin nawajibi. Termasuk Bilal bin Rabah, termasuk daripada para sahabat. Ketika Bilal bin Rabah punya ijtihad, boleh kita ikuti. Terus faedah wudu itu apa? Ada apa nanti? Di dalam kitab Al-Qusairiyah, di dalam kitab Al-Quwaisiri kalangan Imam Qusairi, faedah berwudu itu pertama, ketika kita berkumur, tathhirul fahmi min talwisi lisan biqaul khabisah. Nah, ini faedahnya, Pak. Faedahnya, kalau kita berkumur itu akan membersihkan daripada pembicaraan yang kotor. Contoh, sempat kita bicara kotor, sempat kita bicara kurang bagus, insya Allah dengan wudu berkumur-kumur, faedahnya selain membersihkan mulut, itu bisa membersihkan dosa daripada dosa bicara. Itu makanya insya Allah ya, orang yang dawam wudu itu insya Allah Allah jaga mulutnya. Yang kedua, wabil istinsaki, menghirup nih, nyedot air ya, istinsak namanya. Itu apa faedahnya? Kata Imam Qusairi, ikhraju istirwaha rawaiha mahbubah, akan mengeluarkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, kita mencium apa yang kita sukai. Contoh, baik makruh ya, baik makruh boleh ataupun yang haram. Seperti makruh apa? Ini wangi amat jengkol ya. Jengkol dalam kitab I'anah masuk dalam kategori makruh. Aduh, ini jengkol satu. Yang kedua, ketika kita nyium rokok. Kalau orang yang perokok pasti kan hasap ya, keluar dari hidung atau dari mulut. Itu insya Allah dengan wudu dan kumur Allah akan bersihkan daripada makruh penciuman. Atau yang haram, masya Allah. Ketika ada wanita lewat,
Masya Allah, ini wangi amat. Wanita ini wangi amat ketiaknya. Itu kan haram ya. Masya Allah, ketika kita menghirup perkara yang haram, maka dengan menghirup air, Allah akan bersihkan. Tuh. Aduh ini duren. Kalau duren enggak ya. Kalau duren enggak dosa. Itu saya juga sepakat suka ya duren. Yang makruh itu yang bisa mengganggu. Bahkan ada yang mengatakan itu dalam Basul Masail termasuk duren, termasuk pete, termasuk jengkol. Kenapa makar itu dimakruhkan? Itu kalau misalkan sholat bisa mengganggu. Kira-kira kalau yang sendawa duren keganggu gak kita? Oh, aduh, kebagian ciumnya aja nih, makruh tuh. Keluar pete, makruh. Nah itu yang mengganggu sholat. Ya, seperti itu. Baik. Yang selanjutnya apa? Wabitahili sa'ari, ketika kita membasuh rambut, baginda Rasulullah SAW kalau mengusap rambut itu sampai belakang, Pak. Makanya sepakat 4 mazhab ini ketika mengusap rambut sampai belakang. Namun ada satu Imam Syafi'i wayajuju boleh walau sya'ratan wahidatan, walaupun satu helai rambut boleh, tapi semua sepakat karena harus sampai ke belakang, sampai ujung kuping. Tapi jangan disatukan. Ketika mengusap rambut, membasuh kuping tidak boleh disatukan, tapi sampai ke belakang. Nah, ini apa faedahnya? Min ala ilina ila asfala sapilin, agar apa? Agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan masih muda ataupun nanti sudah tua. Mudah-mudahan dengan kita mengusap kepala daripada sebagian wudu, mudah-mudahan kita tidak pernah sujud kepada Allah dari mulai umur balik sampai akhir hayat, sampai masa tua. Itu faedahnya daripada mengusap rambut. Intinya akan dimudahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayang gak ketika ada orang yang puluhan tahun enggak sholat, gimana perasaannya? Gelisah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti memang Allah sudah tidak menghendaki kebaikan terhadap orang-orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Namun ketika kita dimudahkan untuk sujud sekurang-kurangnya 5 waktu, berarti memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus apa lagi? Wayat setelah kepala, oh ada hidung ya. Terus apa lagi? Wayagsilu wajhuhu, membasuh wajah. Apa faedahnya? Min tawajuh ila itbail hawa wa man talabal al madmum. Apa faedahnya? Ketika kita sering membasuh wajah, salah satu daripada wudu, maka faedahnya Allah akan jaga daripada hawa nafsu. Orang soleh itu Pak sama punya nafsu. Dia itu suka wanita cantik, ada perasaan ingin berzina, ada perasaan ingin mabuk, ada perasaan ingin maksiat. Namun ketika kita dawam wudu membasuh muka, walaupun ada niat, maka Allah akan hilangkan kembali. Nah itu Pak faedahnya ketika membasuh wajah. Terus apa lagi? Wabitat hiril anfu, ketika hidung. Sudah tadi ya. Wayagsulul aini, mata ya. Terus sudah tadi melalui wajah. Wayagsilul yadaini, bagaimana kalau misalkan kita membasuh kedua tangan? Ketika kita wudu membasuh kedua tangan, min tanawuli ma yab'aduhu anillah, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita jauh daripada Allah. Maksudnya apa? Ketika kita membasuh kedua tangan, maka tangan kita selalu ingin berdoa, selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terus selanjutnya, wayamsahu ra'si. Apalagi ketika orang yang sering mengusap kepala, kata Imam Qusairi, zawalu tara'us wariyasah al-mujabah lil kibar. Allah akan hilangkan daripada sifat besar kepala. Nah itu ya.
Jadi kalau kita sering wudu, sifat sombong, sifat besar kepala, angkuh, cinta wibawa, Allah akan hilangkan sedikit demi sedikit. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis selanjutnya. Idza tawaddo'al abdul muslim, kata baginda Rasul, ketika seorang hamba muslim, awil mukmin atau seorang mukmin, faghasala wajhahu, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaihi. Jadi begini Pak, kalau misalkan kita membasuh wajah, itu nanti dosanya akan keluar mengikuti daripada sampai tetesan air yang terakhir. Ketika kita membasuh tangan sama, akan keluar itu dosa sampai keluar tetesan air yang terakhir. Ketika rambut sama, itu dosanya sampai tetesan yang terakhir. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita jangan sampai tidak tahu ilmunya Pak. Masalah tentang pembatalan wudu. Nah, terutama kalau tidur nih. Ada pertanyaan, kalau misalkan tidurnya seperti ini, enggak batal Pak. Nih, tidurnya seperti ini enggak batal. Syarat yang tidak membatalkan wudu, ayyakuna mukanian. Kalau misal begini. Tapi kalau sudah begini, batal. Begini saja, batal. Pokoknya, tapi kalau misalkan tidak ada tekanan dan begini, itu tidak batal. Nyandar, itu batal. Cuman saya sering lihat, pokoknya ada di beberapa masjid, itu mah bukan batal lagi, ngegoler. Pas azan bangun langsung sholat sunat. Aduh ya Allah, bingung saya. Jadi sudah begini tidurnya. Udah pasti itu, udah hilang ingatan maksudnya. Udah pasti tidur. Pas azan dia bangun, langsung sholat sunat. Itu batal. Enggak sah, hati-hati. Jadi tidurnya itu ketika kita seperti ini. Nah, yang kedua apa? Yang tidak membatalkan ayastaikadu al-halah. Ketika begini nih, nundutan. Nah, itu enggak batal. Kalau nundutan begini aja nih. Kalau ini nih, lagi kita fokus, terus begini lagi langsung, itu enggak batal. Walaupun tangan sudah ada di sini. Namanya nuas. Contoh lagi husu, tahu-tahu begitu aja, tapi langsung bangun lagi, nggak diterusin. Itu tidak batal. Terus yang ketiga apa? Alayukhbiru ma'sumun. Ketika kita tidur ini, kita tidak tahu apakah kita buang gas atau tidak, kan itu permasalahannya. Ada contoh tidur duduk, walaupun tidur setengah jam, tapi kalau misalkan posisinya seperti ini, itu nggak batal. Tidur dari maghrib sampai isya, tapi posisinya seperti ini, dari isya sampai jam 12, posisinya seperti ini, tidak batal. Nah, awas, ada permasalahan. Allah yukhbirahu ma'sumun inda rami bi khurujurihi min asnaumi. Ini pertanyaannya, kita nggak tahu di tengah tidur kita ini apakah kita kentut atau tidak kentut. Itu permasalahannya. Nah, kembali kalau misalkan kita perasaan ketika kita tidur di sebelah kita ada yang biru mukanya, karena memang kena ada yang buang gas, terus ada yang ngasih tahu, Pak maaf, kalau bisa bapak wudu lagi. Kenapa? Bapak tadi lagi tidur buang gas gede lagi, sampai retak tuh tembok. Oh begitu, ya udah kasih tahu, kasihan, jangan sampai nggak dikasih tahu. Baik. Yang selanjutnya, terus muhrim siapa saja yang tidak membatalkan wudu. Ada namanya yang disebut muhrim rodoah dan musaharah. Rodoah itu bapak-bapak dulu pernah nyusu, ya bukan bagi bayi. Hati-hati nih, kalau para istri itu jangan sampai nyusuin anak tetangga, harus ada izin. Nanti bisa bermasalah kalau kedua-duanya saling mencintai, itu nggak bisa dinikahin. Contoh, saya nih nyusu lagi bayi sama ibu-ibu, teman ibu contoh. Nah, ketika saya jatuh cinta dan pengen menikah, itu tidak boleh. Namanya muhrim arodoah, muhrim satu susuan. Walaupun beda bapak, beda ibu, walaupun bukan sedarah, itu tidak perbolehkan ketika sama-sama nyusu. Bagaimana kalau nyusu suami orang? Apalagi itu haram itu mah ya.
Itu mah haram, enggak boleh. Nah, satu. Yang kedua, yang tidak batal wudu itu al-musaharah, mertua. Mantunya perempuan ke mertua laki-laki itu tidak membatalkan wudu. Mantunya laki-laki, mertuanya perempuan itu tidak sampai membatalkan wudu. Dari mulai mertua, terus adiknya mertua, anaknya mertua itu tidak sampai batal wudu. Ada tidak sampai batal wudu, tapi boleh dinikahi. Ada itu saudara-saudara dari mertua, namanya muhrim musaharah. Kalau misalkan satu sama susuan, namanya muhrim rodoah. Itu penting. Nah, terus bagaimana kalau misalkan lamsun mencium istri kita? Ini perbedaan pendapat. Kata Imam Malik, la naqadu ila ma syahwat. Ketika kita mencium istri kita tanpa ada syahwat, itu tidak sampai membatalkan wudu. Kita nyium istri kita, kening ya, nyium istri kita. Tapi kalau misalkan tidak ada syahwat, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ada syahwat, itu membatalkan wudu. Menurut Imam Abu Hanifah, la naqadu mutlaqun walau bisyahwan. Lebih ekstrim lagi Imam Abu Hanifah, walaupun ada syahwat mencium istri kita, tetap tidak membatalkan wudu. Kata Imam Abu Hanifah, walaupun ada syahwat tidak membatalkan wudu. Tapi Imam Syafi'i ketat, mau ada syahwat, mau tidak ada syahwat, mencium istri hukumnya membatalkan wudu. Asia Tenggara itu Imam Syafi'i rata-rata 80%. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sering dengar namanya guron muhajjalin. Nanti di yaumil qiyamah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat guron muhajjalin. Apa guron muhajjalin itu? Guron muhajjalin itu wajahnya akan bercahaya, seluruh tempat-tempat yang pernah dia wudu akan bercahaya. Guron itu diambil daripada colat putih yang ada di kepala kuda dan colat putih yang ada di kaki kuda yang paling terdepan. Maksudnya apa? Kata baginda Rasul, jika kalian ingin bercahaya, wajah kalian ingin bercahaya, famanis tato'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Maka kalau wudu itu harus rapi. Dan kalau bisa Pak, jangan di kamar mandi. Ada dua putusan hukum kalau wudu di kamar mandi. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Kalau bisa khusus di tempat wudu. Dikhawatirkan ketika kita wudu ada bekas air, buang air kecil yang belum bersih. Lebih aman kita di tempat wudu saja. Nah, maksudnya ayutila ghurratahu, hati-hati Pak. Kalau misalkan para hadirin, kalau misalkan kita berwudu harus gurrah. Gurrah itu seperti ini nih. Walatra, 1 kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Begini. Nah. Harus rapi, terus harus sampai siku-siku. Kalau mau panjang lebar ada 18 tata cara, tangan aja. Terus harus beda antara gusla dan masuk. Kalau gusla ditekan gusla. Tapi kalau masuk tidak ditekan, itu bedanya. Masuk dan guslu, kalau guslu ditekan, tapi kalau masuk ini tidak ditekan, digini aja. Ya, perbedaannya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tentang bagaimana. Jadi begini, ada yang nanya, kenapa itu kalau misalkan saya sering sholat kok jarang diijabah, ya, kok susah terus, minta sesuatu kok susah. Maka Pak Kiai itu coba istinjanya bagaimana, pengen tahu. Istinjanya dulu. Itu harus ada syarat istinjanya rapi. Yang pertama harus pakai sendal, harus beres. Kalau istinjanya nggak beres, bagaimana wudunya mau diterima, sholatnya mau diterima. Terus istinjanya beres, rapi sesuai aturan hukum fikih. Wudunya coba, itu berapa tahapan kalau kita pengen dijabah doa. Wudunya beres, wudunya diterima, fa ahsanal wudu, insyaallah. Terus sholatnya, istinjanya bagus, wudunya bagus, sholatnya nggak rapi, ya.
itu bagaimana? Itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting sekali kita mengaji ilmu fikih. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita dawam wudu ketika kapal Sukhoi itu menabrak Gunung Salak, ada 2 orang yang memang Allah takdirkan selamat. Pokoknya salah satunya ini, Bapak mungkin kenal namanya Manu Arfa tuh ya. Dia itu diwawancara, dia itu dawam wudu, terus memang sudah masuk daftar ikut naik kapal Sukhoi yang nabrak Gunung Salak itu. Namun dia sholatnya lama, kata saya tuh sholat kok pengen nambah rokaat, nggak tahu. Jadi kayak ada yang menghalangi, sampai itu petugas pesawatnya kesel. Aduh lama amat sih ini, udah tinggalin 15 menit nabrak Gunung Salak. Yang kedua, lama di toilet. Pas diwawancara, saya mendadak diare katanya. Itu cara Allah ya. Saya mendadak diare katanya, nggak kuat, sakit perut, digedor-gedor, aduh nggak kuat pokoknya. Pas sudah terbang itu sembuh. Pas sudah terbang baru beres. Pas udah berangkat Pak. 40 menit kemudian itu nabrak Gunung Salak. Oleh karena itu, insya Allah jika orang yang dawam wudu, orang sering ke masjid, orang yang sholat 5 waktu, ketika ada mara bahaya sudah di depan mata kita, Allah akan selamatkan. Ketika ada kapal Garuda jatuh di Solo itu ya, cuman tidak dipublikasi, ada orang satu jamaah tabligh yang selamat, satu-satunya yang selamat, tidak apa-apa. Itu karena apa? Kalau misalkan lagi hurus tidak akan pernah keluar daripada pasti dawam wudu, pasti di masjid terus, pasti sholat tepat waktu. Insya Allah Pak, kalau kita yang 3 ini jaga, ini nasihat buat saya juga. Insya Allah, maka Allah akan jaga daripada mati yang mengagetkan. Ya, nggak mau kita mati kaget ya. Pengennya mati dalam keadaan sujud, amin. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan baca Quran, matinya lagi zikir, matinya lagi sholat, matinya lagi azan. Itu mati syahid tuh. Mati syahid. Terus apalagi matinya lagi silaturahmi. Cuman silaturahminya yang benar, jangan punya rencana nikah siri. Itu dipertimbangkan syahidnya. Benar silaturahmi. Terus matinya lagi silaturahmi, meninggalnya sedang berkumpul dengan orang-orang soleh, terus meninggal dalam keadaan pengajian. Walaupun dia bawa dosa besar, nih habis mabok, habis bawa dosa besar, terus ikut ngaji. Insya Allah itu ada harapan matinya mati syahid. Atau dia mohon maaf lagi ngaji tidur, terus pas tidur kelewatan meninggal. Insya Allah itu juga matinya mati syahid. Makanya mati syahid itu susah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.